wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa kepada kelas Tuhan Isa. Pimpin doanya. Baik, kita berdoa dulu kawan-kawan sebelum mulai pelajaran. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Bapak akan memeriksa pelajaran. Di sini ada yang masuk. Ada semua hadir Pak. Ya, Bapak akan SPG dulu ya, karena masih kurang semangat nih. Bapak ya. Silakan untuk berdiri. Ya, Pak. Kalau Bapak bilang tepuk pagi itu 1 kali, kalau tepuk siang itu 2 kali, Ya, Pak. kalau tepuk sore itu 3 kali, kalau tepuk malam itu tidak tepuk. Oke. Tepuk 1 Pagi pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Kali ya. Kami tidak nama. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Oh. Baik, terima kasih. Ya, silakan dulu. Udah. Di sini Bapak akan bertanya, apa yang terjadi jika di sebuah tol tiba-tiba mobil yang berkecepatan tinggi itu berhenti? Tabrakan. Berhenti. Tabrakan dari belakang. Kecelakaan, Pak. Tabrakan. Yang lain? Yang lain? Apa? Kalau lagi, Pak. Satu lagi, Pak. Apa? Ketidur, Pak. Tabrakan. Jika di jalan tol itu tiba-tiba mobil yang berkecepatan tinggi itu berhenti, kaget Pak. Iya, jadinya gesekan antara. Tahu tabrakan? Kelas apa? Balik mobil ini. Kamu banyak balik. Musibah. Musibah. Rusak. Takdir. Musibah. Jadi musibah. Musibah. Takdir. Mana tadi jawabannya itu tabrakan. Itulah yang terjadi apabila seandainya bumi kita itu berhenti berputar, maka planet itu akan Bertabrakan. Jadinya kiamat. kiamat. Jadi Bapak akan mencontohkan dengan sederhana. Nah, jadi apabila ini gelas ditundurkan itu akan pecah, Nah, inilah terjadinya kiamat. Jadi nanti itu akan pecah. Hancur. Jadi akan hancur. Ya, Bapak akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Berhitung dari Indonesia. Tiga. Kami 1 kilo. Dua dari mana? Kalau dari Indonesia. Wah. Tiga. 1 2 3 2 3
tiga. Baik anak-anak, selanjutnya Bapak akan menjelaskan terkait dengan hari kiamat. Jadi yang pertama itu Bapak akan menjelaskan terkait dengan pengertian hari kiamat. Hari kiamat atau hari kiamat merupakan hari terakhirnya kehidupan manusia di atas dunia. Jadi artinya itu nanti itu kita itu akan berakhir semuanya di dunia ini, mulai dari planet-planet yang akan pecah kan? Ya. Yang Bapak tadi. Jadi itu semuanya itu akan hancur. Jadi tidak ada lagi di dunia ini nanti kalau sudah kiamat. Sekaligus merupakan awal dari kehidupan kita di akhirat. Nah, jadi kalau menurut perspektif dunia itu hancur, sementara kalau menurut perspektif akhirat itu akan menjadi awal dari kehidupan kita Di akhirat. di akhirat kan? Dan nanti kita akan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita ketika hidup di dunia. Karena di dunia ini hanyalah ladang. Karena di akhirat itu Kehidupan sebenarnya, Pak. jadi semua itu tadi akan hancur. Yang tinggal hanyalah ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik saja Bapak akan menjelaskan terkait dengan jenis hari kiamat. Yang pertama itu ada kiamat sugro atau kiamat kecil. Nah, kiamat sugro ini sudah terjadi, sudah pernah kita lihat kan? Nah, contohnya seperti bencana. Selanjutnya itu kiamat sugro kayak besar. Nah, Bapak belum bisa mencontohkan karena memang belum terjadi kiamat sugro ini. Belum ada. Hanya tanda-tandanya saja. Tapi kalau dicontohkan belum ada yang bisa. Ada yang pernah ada aja. Jadi kepada kalau melihat bencana tadi memang kita sudah pernah melihatnya. Tapi memang jelas kiamat ini akan terjadi. Nah, karena setiap kehidupan itu pasti akan mengalami yang namanya kehancuran tadi. Karena sudah jelas dalam Quran, itu sudah tertera dalam Al-Quran. Kiamat itu akan terjadi. Nah, dalam malaikat Israfil meniup sangkakala untuk kali yang pertama. Kalau kali pertama itu maka seluruh makhluk akan mati. Tuh. Jadi jelaskan dalam surat Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufihu fis suri fas'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa ma syaa Allah. Summa nufihu fihi fa idahum qiyamun yanzurun. Nah, jadi itu akan mati tadi. Itu akan sangkakala Israfil tadi. Nah, sementara itu manusia juga seperti anak-anak yang berterbangan. Jadi kita ini semuanya akan seperti anak-anak
Nah, jadi nanti akan terjadi goncangan-goncangan kita ini. Enggak bisa lagi. Jadi tidak ada lagi gitu kehidupan kan. Jadi akan tergoncang nih. Beda dengan gempa bumi. Kalau gempa bumi itu hanya sedikit. Ini sudah hancur. Nah, sudah memang goncangannya sangat dahsyat. Dalam surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 5. Minta tolong pada Aisyah Bella untuk dibaca. Surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Nah, jadi itu nanti yang dibacakan dari Aisyah Bella tadi itu terjadi goncangan yang dahsyat kan, dan demi mengeluarkan beban yang berat dalam Al-Zalzalah. Nah, selanjutnya itu Bapak akan menjelaskan terkait dengan tanda-tanda kiamat sugro. Nah, kiamat sugro ini yaitu ini yang tadi Bapak jelaskan, yaitu yang sudah terjadi sekarang. Nah, seperti contohnya peristiwa kematian. Kita sudah banyak kan, kadang kita dari sini misalnya kan dia orang berbuka itu kematian. Dan ini nantinya setiap manusia akan mengalaminya. Yang namanya Kematian. Nah, selanjutnya itu bencana alam, tsunami kan banyak di berita-berita, di kadang ada banjir kan. Nah, itu sudah ada. Jadi kalau kiamat sugro ini sudah kita alami. banjir. Selanjutnya itu maraknya perzinahan kan. Nah, selanjutnya itu meningkatnya kejahatan seperti pembunuhan. Kadang banyak suami yang bunuh istrinya kadang-kadang kan. Iya, benar. Ada. Artinya kiamat ini sudah terjadi kalau yang sugro. Iya. Sebenarnya itu meningkatnya pergaulan bebas. Kadang anak yang dari SMA kadang-kadang sudah melakukan hubungan yang bukan. Sudah ada. Iya, Pak. Selanjutnya kiamat kubro, ini kiamat yang kita belum ada. Kalau ini sudah terjadi maka kita tidak ada lagi di sini. Ya, sudah di alam basrah. Yang pertama munculnya Dajjal. Jadi nanti ada Dajjal yang akan menyebarkan fitnah. Yang bisa melihat itu adalah orang-orang yang beriman. Benar kata Isya, beriman. Dan itu muncul Imam Mahdi. Munculnya Imam Mahdi itu untuk memberantas Dajjal. Selanjutnya itu turunnya Nabi Isa bin Maryam. Nah, nanti ada juga Nabi Isa. Sekarang beliau lagi diangkat ke langit. Keluarnya yang tidak lanjut, yaitu matahari terbit dari sebelah barat. Nah, kalau ini sudah terjadi, maka kita sudah kiamat. Bukan tanda-tanda ini sudah kiamat ini karena memang belum terjadi. Selanjutnya ini rangkaian peristiwa kehidupan di akhirat. Minta tolong baca kelompok alumni. Ini tolong maju. Jangan Pak. Ini ya, Pak. Ya. Ada rangkaian peristiwa kehidupan di akhirat. Yang pertama, Yaumul Barzakh, yakni alam kubur atau menjadi batas antara dunia dan akhirat. Yang kedua ada Yaumul Ba'ats, yaitu hari kebangkitan manusia dari alam kubur setelah ditiupkannya sangkakala kedua. Lalu ada Yaumul Mahsyar, hari dikumpulkannya umat manusia di padang mahsyar. Terus ada Yaumul Hisab atau hari perhitungan amal. Lalu ada Yaumul Mizan, hari ditimbangnya amal perbuatan manusia. Dan Yaumul Jaza, yaitu hari dibalaskannya semua amal perbuatan manusia, apakah manusia itu masuk surga ataupun masuk neraka. Terima kasih kepada Nia.
yaumul barzakh, alam kubur, alam kubur. Nah, kapan terjadinya alam kubur itu setelah hari Kiamat. Nah, jadi peristiwa ini, bagaimana peristiwa orang di alam kubur yang banyak dosa itu disiksa, sementara yang banyak pahala itu dihidupkan. Seperti rakyat hidup mati baru. Artinya kuat sebentar, sebentar artinya. Setelah itu ke yaumul barzakh. Setelah dia di alam kubur dia dibangkitkan setelah ditiupkan sangkakala yang kedua. Kalau yang pertama tadi apa ada? Sangkakala yang pertama Dimatikan. habis kita dibangkitkan, kemudian kita itu dikumpulkan. Benar. Jadi kita akan dibangkitkan, jadi kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu berbagai bentuk macam rupa manusia. Ada yang seperti malu, seperti babi, ada yang seperti kera. Sesuai dengan perbuatan yang Yang di dunia. Sebenarnya itu ada yang menghisap hari perhitungan amal. Jadi setelah kita dibuka itu kita dihitung namanya. Mana yang orang banyak berbuat baik. Contohnya nolong nenek-nenek yang maunya beranggaran. Itu kan ada amal kita itu. Iya, Pak. Nah, habis itu baru ditimbang. Yang banyak melakukan dosa, itu yang beratnya sebagai dosa. Maka yang banyak kalau yang melakukan kebaikan itu beratnya di pahala setelah ditimbang. Nah, dari manakah yang ini ditimani? Nah, nanti yang mendapatkan dosa itu nunggu dari syafaat Rasulullah yang kita sebut dengan syafaat yaumul akhir. Habis itu baru dibalas semua amal dari kita dibalas saja. Itu ada yang namanya hari pembalasan. Jadi kita ini semuanya akan dibalas amal kita. Nah, habis itu barulah surga dan neraka. Nah, jadi yang banyak pahala tadi, yang banyak melakukan kebaikan di dunia itu akan masuk surga. Sementara yang banyak dosa itu akan masuk di neraka. Nah, sebenarnya itu Bapak akan menjelaskan terkait dengan mawas diri sebagai hikmah dari iman kepada hari akhir. Mawas diri adalah kemampuan untuk mengelola respon sosial dalam konteks kehidupan nyata, menyesuaikan tindakan dengan budaya, lingkungan, dan kebiasaan orang lain. Nah, jadi mawas diri ini adalah kemampuan kita mengelola respon sosial. Bagaimana kita dengan orang, respon sosial kita bagaimana? Seperti itu. Soalnya itu sifat mawas diri ditunjukkan dengan cara berikut: menghilangkan sikap sombong. Teman-teman, ini bahaya sekali sifat sombong. Karena kalau kita seandainya memang kita itu masih ada orang yang lebih dari kita. Jangan merasa puas. Nah, menghindari perbuatan yang tidak terpuji itu harus kita hindari dan senantiasa berbuat baik kepada sama manusia. Misalnya saudari Aneta dan Fernisa, misalnya Indonesia harus bensin, ditolong kita, sifat mas diri kita. Sementara itu hindari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja penjelasan dari Bapak. Selanjutnya itu Bapak akan silakan kalian tunjuk anggota ketua kelompok kalian. Silakan nanti mengambil kelompok yang ada di Bapak. Tidak bersuara. Jadi kita akan melakukan evaluasi itu dengan menggunakan model Wegmans atau cocokan ya. Nanti ini ditempel. Jadi untuk sekarang ini kalian sama kelompok kalian itu mencari jawaban dan soal yang benar. Nah, saya kasih waktu sekitar 5 menit. Oh,
Contohnya tidak ada suaranya. Bicara yang bekerja dalam tangan. Apakah sudah selesai? Nah, Sudah Pak. Sudah dari tadi. dari kelompok mana? Sudah dari tadi. Pak, Pagi, Pak. Udah siap. Pagi, Pak. Dari kelompok 1. Jadi semuanya Bang. Satu. Yuk. GC yuk. Sesuai dengan kelompok. Jenjang kelompok 2. Boleh kelompok itu? Langsung ya? Ini dulu ya. Siap. Yang sudah tuh. Nggak boleh lagi kalau sudah dapat, nggak boleh. Nggak boleh ya, Pak. Lama nanti dulu. Dapat ya. Oh ya, soalnya muat. Ya, kelompok. Kelompok 1, 2, 3. Ya, betul. Kalau masuk Wah, ada sopan. Ada lagi, Pak, nilainya. saya hitung sampai 10. Lama soalnya kalian. Bagusnya pakai waktu, Pak. Yang pakai waktu tadi 5 menit kan? 5 menit tadi. Cepat lah dari. Satu. Yuk pulang. Baru lah lagi kenapa? Kami lapar cepat. Dari mana? Itu mau itu. Dari tiga deh, Pak. Wanita
Baik, sudah tengok. Sudah yakin itu benar? Sudah, insya Allah. Allah. Siapa nama kalian kita? Siapa tahu yang itu ibu? Sekarang Bapak mau kalian untuk mempresentasikannya, tapi tidak bukan, baik bukan terima, tapi itu maksudnya itu yang orang yang tidak tadi yang tidak bekerja ada yang tidak bekerja. Yakin ya? Yakin ya? Yakin ya? Yakin, Pak. Jadi perwakilan kelompok saja ya. Yes. Kami ya. Kelompok saja ya. Yang lain jangan bersih ya. Saya perwakilan kelompok 1 menyampaikan jawaban dan Ya, jangan terlalu semua baca cuma intinya saja karena waktu. Ya, yang pertama itu yang dimaksud dengan hari akhir. Hari akhir merupakan hari berakhirnya kehidupan manusia di atas dunia, sekaligus merupakan awal dari kehidupan di akhirat untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita ketika hidup di dunia. Kedua, jenis hari akhir. Ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Yang ketiga, gambaran kiamat dalam Al-Quran. Yang pertama, manusia itu berkembang seperti anak-anak yang aneh-aneh dan gunung-gunung dihambur-hamburkan. Sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Qari'ah 4-5. Terjadi goncangan yang dahsyat dan bumi mengeluarkan beban yang berat dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 1-2. Keempat, sebutkan tanda kiamat sugro. Yang pertama, peristiwa kematian. Kedua, bencana alam. Ketiga, maraknya perzinaan. Keempat, meningkatnya kejahatan seperti pembunuhan. Terakhir, meningkatnya pergaulan bebas. Yang kelima, tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar. Yang pertama, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa bin Maryam, munculnya Imam Mahdi, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, matahari terbit dari sebelah barat. Yang ketiga adalah 3 rangkaian peristiwa kehidupan hari akhir. Yang pertama, Yaumul Bazra atau alam kubur yang menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Yang kedua, Yaumul Ba'ats, hari dibangkitnya semua manusia dari alam kubur. Yang ketiga itu Yaumul Mahsyar, yang dimana hari dikumpulnya para seluruh manusia itu setelah dibangkitkannya dari kubur di padang mahsyar. Yang terakhir itu, kalau kita percaya hari kiamat itu ada, sikap apa yang harus kita lakukan setiap hari? Yang pertama, menunjukkan sikap sombong, menghindari perbuatan tidak terpuji, berbuat baik kepada sesama manusia, hindari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, berperilaku jujur dengan menyelesaikan antara perkataan dan perbuatannya atau tidak bersifat munafik. Makasih. Baik. Dua. Oke. Baik, ada yang pertama itu apa yang dimaksud dengan hari akhir? Hari akhir atau hari kiamat merupakan hari berakhirnya kehidupan manusia di atas dunia, sekaligus merupakan awal dari kehidupan di akhirat untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di dunia. Terus yang kedua, ada sebutkan jenis-jenis hari akhir, kiamat sugro dan kubro. Sebutkan gambaran kiamat dalam Al-Quran. Manusia seperti aneh-aneh, terjadinya goncangan yang dahsyat. Terus ada sebutkan tanda-tanda kiamat sugro, peristiwa kematian, bencana alam, maraknya perzinaan, meningkatnya kejahatan seperti pembunuhan, meningkatnya pergaulan bebas. 5. Sebutkan tanda-tanda kiamat kubro. Yaumul Barzah. Terus ada Yaumul Ba'ats, ada Yaumul Mahsyar. Yang ke-6, jelaskan 3 rangkaian peristiwa kehidupan di hari kiamat. Menghilangkan sikap sombong, menghindari perbuatan tidak terpuji, senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia. Kalau kita percaya hari kiamat itu ada, apa yang harus kita lakukan setiap hari? Munculnya dari Aduh.
kami dari kelompok 3. Sini pertanyaan 1, apa yang dimaksud dengan hari akhir? Hari akhir atau kiamat merupakan hari berakhirnya kehidupan manusia di atas dunia. Yang kedua, sebutkan jenis hari akhir yang ada 2, kubro dan sugro, atau kiamat besar dan kecil. Yang ketiga, sebutkan gambaran kiamat dalam Al-Quran. Yang pertama itu manusia seperti anai-anai yang berterbangan dan gunung-gunung berhamburan. Quran surat Al-Qari'ah ayat 4-5. Yang kedua, terjadinya bencana yang dahsyat, bumi mengeluarkan beban yang berat. Disebutkan dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 1-2. Yang keempat, sebutkan tanda-tanda kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang pertama, peristiwa kematian, bencana alam, maraknya perzinahan, meningkatnya kejahatan seperti pembunuhan, meningkatnya pergaulan bebas. Yang kedua, sebutkan tanda-tanda kiamat kubro. Yang pertama itu muncul Dajjal, turunnya Nabi Isa bin Maryam, munculnya Imam Mahdi, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, matahari terbit di sebelah barat. Yang keenam, jelaskan 3 peristiwa kehidupan di akhir. Yang pertama itu Yaumul Barzakh atau alam kubur yang menjadi batas antara dunia dan akhirat. Yang kedua, Yaumul Ba'ats, hari dibangkitnya semua manusia. Yang ketiga, Yaumul Mas, yaitu kumpulnya seluruh manusia di padang mahsyar. Yang ketujuh, kalau kita percaya hari kiamat itu ada sikap apa yang harus dilakukan. Di sini menghilangkan sikap sombong, menghindari perbuatan yang tidak terpuji, senantiasa berbuat baik, menghindari perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Tadi Bapak melihat itu yang kelompok 2 ya. Itu tidak salah ya jawabnya. Tidak sama. Kami tidak sama. Yang kelompok ini, yang kelompok Bel. Benar. Jadi sebagai hukumnya Bapak menyuruh salah satu teman untuk menyimpulkan. Yang dari kelompok salah tadi. Dari kelompok yang salah tadi. Ya, apa maksudnya Pak? Tidak, menyimpulkan. Baiklah, ini saya ingin menyimpulkan kayak yang tadi sudah disampaikan itu mengenai hari kiamat. Hari kiamat itu pasti akan terjadi dan tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Dan di sini ada tanda-tanda, ada macam-macam kiamat. Ada kiamat sugro dengan kiamat kubro. Kiamat sugro yaitu kiamat kecil dan kiamat kubro itu kiamat besar. Nah kemudian di sini ada semacam dari hari kiamat, yaitu hari ada Yaumul Barzakh, Yaumul Ba'ats, Yaumul Mahsyar, Yaumul Hisab dan hari pembalasan. Baik, itu saja. Baik, terima kasih kepada saudara juga. Oke, terima kasih kepada kawan-kawan telah berkontribusi aktif dalam pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat ya. Ya Pak. Siapa? Dan tetap selalu yakin bahwa hari kiamat itu akan ada. Jadi mulai dari tadi kita menghilangkan kesombongan, harus menghindari perbuatan tidak berdoa. Mungkin itu saja pembelajaran kita. Kembali ke tempat semula. Siapa? Kembali ke tempat semula ya. Baik, mungkin itu saja pada peserta kelas pimpin doa. Baik kawan-kawan, kita kirim